Sista, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi sekarang aku mau ngedukasi kalian apa sih itu dampak positif dan dampak negatifnya saat kalian pakai Softlense. Nah, sebelum ke kontennya, jangan lupa subscribe, comment, and like. Bagikan juga ke seluruh sosial media kalian biar yang nggak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Kita langsung ke edukasinya aja. Sepertinya mungkin bukan edukasi, tapi aku di sini bakal ngasih tau kalian apa aja sih dampak positif dan negatifnya saat kalian pakai Softlense. Nah, sorry banget aku sekarang nyontek catatan karena di sini tuh banyak banget catatannya. Aku takut salah ngasih tau kalian. Jadi kalau misalkan kalian udah nggak mau nih dengeran omongan aku yang nggak penting ini, kalian bisa langsung cek linknya di description box. Itu ada dari Alo Dokter, theberita.com. Pokoknya banyak banget sumber-sumber itu dari situ. Kalian bisa langsung baca kalau kalian males lanjutin video ini. Nah, buat yang nggak males, kita langsung aja. Dampak positif sebenarnya, dampak negatif itu lebih banyak kalau kalian nggak merawat si Softlense-nya dengan benar gitu. Kalau misalkan kalian kayak asal-asalan gitu pakai Softlense-nya dan emang kalian sengaja nggak ngerawat, itu bakal berbahaya banget buat mata kalian. Tapi kalau misalkan kalian ngerawatnya dengan benar, itu nggak bakal ngefek apapun ke mata kalian gitu. Nah, dampak positifnya di sini ada 4 yang aku kutip dari theberita.com. Yang pertama itu harga lebih terjangkau kalau kalian pakai Softlense. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi lebih praktis, dan yang ketiga lebih modis juga. Keempat, dijual dengan bebas. Maksudnya di sini dijual dengan bebas itu maksudnya ada di online shop, di e-commerce, dan di mana-mana itu ada si Softlense-nya gitu, maupun Softlense minus ataupun nominal. Ke dampak negatifnya, yang pertama, dampak negatifnya yaitu bikin mata kalian jadi kering. Kenapa? Karena penggunaan Softlense dalam jangka waktu yang lama atau melebihi jangka yang sudah ditentukan itu bakal bikin mata kalian kering. Nah, seharusnya cairan di mata kalian itu melembabkan mata kalian, tapi karena kalian pakai Softlense kelamaan dan lebih dari waktu yang sudah ditentukan, itu mata kalian bakal jadi kering dan perih. Yang kedua, itu membuat mata kalian jadi merah. Nah, saat mata kalian merah ini terus kalian sepelein, ini tuh bisa jadi bisa terjadi konjungtivis terhadap mata kalian. Apa sih itu konjungtivis? Nah, ini di sini kalian baca aja. Di sini aku bakal terterain apa itu konjungtivis. Nah, kalau misalkan kalian menyepelekan lagi si konjungtivis ini, bisa terjadi kebutaan pada mata kalian atau peradangan pada kornea mata. Jadi mata kalian tuh bakal lebih sensitif sama cahaya apapun, maupun sinar matahari ataupun sinar lampu bohlam gitu. Nah, yang ketiga itu abrasi kornea. Apa sih itu abrasi kornea? Penyebabnya adalah Softlense yang kotor. Nah, kalau misalkan kalian abis make nih Softlense, sebisa mungkin kalian harus cuci dengan cairan Softlense yang baru dan itu direndam. Terus kalau misalnya kalian mau pakai lagi si Softlense-nya, itu menurut aku harus dicuci dulu karena biar lebih steril. Nah, penyebab dari abrasi kornea ini, si kornea mata kita itu tergores. Jadi terjadilah abrasi kornea. Penyebabnya karena Softlense kita kotor. Si abrasi kornea ini juga mengakibatkan turunnya kualitas penglihatan. Jadi kayak mata kalian tuh bakal ngeblur sehabis memakai Softlense yang kotor. Nah, yang keempat di sini ada infeksi dan ulkus kornea. Apa sih itu infeksi dan ulkus kornea? Jadi, ulkus kornea di mata kita itu dapat menyebabkan kebutaan. Nah, menurut Food and Drug Administration, kondisi ini bisa berkembang sangat cepat dan lebih serius. Nah, jadi lebih seriusnya itu mata kalian bisa buta gara-gara infeksi dan ulkus kornea ini. Itu disebabkan karena Softlense-nya kotor. Kenapa bisa kotor? Karena kaliannya jorok. Nah, berikut ini ada gejala-gejala yang kalian harus amati. Yang pertama, timbul rasa tidak nyaman. Yang kedua, produksi air mata berlebih. Air mata berlebih itu jadi pas kalian pakai Softlense, mata kalian tuh berair terus. Nah, itu kalian juga harus hati-hati. Yang ketiga, sensitivitas tidak biasa terhadap cahaya, atau mata kalian itu sangat sensitif terhadap cahaya. Itu patut dicurigakan. Kenapa? Nah, yang keempat, merasa gatal, terbakar, dan berpasir. Berpasir itu maksudnya
di mata kalian itu kerasa kayak ada kotoran tapi nggak ada kotoran gitu sebenarnya. Nah yang kelima, kemerahan yang tidak biasa pada mata. Yang maksudnya tidak biasa itu jadi mata kalian tuh bener-bener merah banget kayak ada pembuluh darah. Nah yang keenam, penglihatan kabur atau ngeblur. Yang ketujuh itu ada pembengkakan di sekitar area mata. Dan yang kedelapan, timbul rasa sakit. Nah kalau misalnya kalian udah menemukan tanda-tanda kedelapan tanda ini, hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, lepas dulu soft lens kalian. Dan yang kedua, segera hubungi dokter kalian. Dan yang ketiga, jangan buang lensa kontak kalian biar dokternya itu bisa tahu kenapa mata kalian bisa kayak gitu, apakah dari si soft lensnya atau dari hal yang lain. Jadi si soft lens itu dikasihin ke dokter mata kalian biar diperiksa apa sih penyebab mata kalian bisa seperti itu. Nah, semua itu aku rangkum dari halodoc.com, jadi itu udah terpercaya. Kalau misalnya kalian males dengerin ocehan aku yang gak jelas, kalian bisa langsung aja cek description box, di situ udah ada linknya. Dan ada tambahan juga trik aman saat memakai soft lens. Yang pertama, ini kalian harus ikutin banget. Yang pertama, kalian harus ikutin instruksi yang ada di kemasan soft lens tersebut. Kalau harusnya A ya kalian lakuin A, kalau harusnya B ya kalian harus lakuin B. Jangan katanya ini, katanya itu gitu. Ya, harus ikutin sis. Dan yang kedua, jaga juga kebersihan soft lens. Nah, kebanyakan kalau misalkan mata kita iritasi itu karena kita jorok dalam membersihkan soft lens. Jadi abis make ditaruh di cairan yang sama, balik lagi itu bakal bikin iritasi mata kita gitu. Jadi si kotorannya bakal numpuk di soft lens tersebut. Yang ketiga, hindari pemakaian soft lens saat tidur, saat renang, itu nggak boleh banget. Karena saat kalian renang itu air kaporit bakal nyampur ke mata, itu bakal jadi perih banget. Dan yang kalau misalkan kalian pakai tidur, saat kalian bangun tidur nanti, mata kalian tuh bakal jadi kering banget dan si soft lens itu bisa-bisa nempel ke kornea mata kita. Gila, bahaya banget guys. Kalau misalkan kalian ada yang pernah pakai soft lens saat tidur, mending udahin aja deh daripada mata kalian kenapa-napa guys. Terus rajin juga membersihkan lens case. Lens case itu apa? Tempatnya si soft lens. Jadi kalian tuh harus rajin-rajin bersihin lens case-nya juga. Kalau perlu direndam sama air panas, itu biar steril lagi, terus bisa kalian gunain lagi gitu. Terus jangan lupa kalau misalkan kalian habis pakai soft lens, ganti cairan soft lens yang baru. Dan kalau misalkan kalian mau pakai juga, kalau perlu bersihin lagi soft lensnya biar lebih steril. Tuh sis. Jadi mungkin, ada lagi satu. Nah, jadi batas pemakaian soft lens itu bukan 8 jam guys. Jadi sekitar 10 sampai 12 jam. Itu ada tuh, aku pernah ngomong begitu, aku disalahin. Ini aku dapat langsung dari halosehat.com. Jadi maksimalnya itu 12 jam, nggak boleh lebih dari 12 jam. Dan jangan lupa juga kalian harus selalu bawa tetes mata soft lens, biar pas mata kalian kering itu bisa langsung ditetesin. Jadi segitu aja review atau edukasi atau apapun itu dari aku. Semoga kalian gak bosan. Jangan lupa subscribe, comment, and like, bagikan juga ke seluruh sosial media kalian biar yang gak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu.